dari kelompok 1 kelas 11 perawat 1 akan mempraktekkan mengenai head to toe atau pemeriksaan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Bersama saya Gisya Auliananda dan rekan saya Putri Tasya Nabila. Saya Rizka Nurhairina. Saya Laila Ali. Saya Silpahda. Saya Astika Nurul Jana. Saya Nabila Sufiani. Saya Agni Hananun Paujiah. Saya Necha Stanudia. Saya Cindy Puspita. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan sistem tubuh atau organ dengan cara melihat atau inspeksi, meraba atau palpasi, mengetuk atau perkusi, mendengarkan atau auskultasi. Mendetifikasi masalah penyakit agar bisa diobati sejak dini, mendetifikasi masalah menurut medis agar bisa diobati secara tepat. Di sini ada alat-alatnya, yaitu satu botol tindakan, ada 2 buah baki dan pengalas. Baki dan pengalas pertama itu berisi ada bak instrumen berisi 1 pasang handscoon steril. Lalu ada bak instrumen kedua berisi handscoon bersih. Lalu ada bak instrumen ketiga berisi termometer, spatel. Ini untuk alat untuk memeriksa mulut. Lalu ada reflex hammer, ada pen light, lalu ada stetoskop, ada sphygmomanometer, ada 2 buah alcohol swab, 1 buah tisu di dalam tempatnya, ada 1 buah pensil dan 1 buah buku. Lalu ada 2 buah pentem. Yang pertama ini pentem male, lalu yang kedua pentem female. Lalu ada otoskop, ada 1 buah kom kecil, ada 1 buah kom tertutup berisi kapas DTT. Lalu ada 1 buah Nirbecken, ada 1 buah handbody, 1 buah gelas berisi air kopi. Selanjutnya melakukan prosedur cuci tangan. Pertama-tama lepas aksesoris, lintingkan lengan baju, ikat kerudung, nyalakan keran, basahi tangan, pakai sabun, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya, juga kukunya. Bilas sampai bersih. Basahi keran, tutup dengan sikut, lap dari yang terbersih hingga terkotor. Selanjutnya kita infeksi atau pengamatan. Saya akan melakukan pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan TTP. Alat-alatnya sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dan saya akan melakukan verifikasi pertama per pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya asisten perawat dari Cilesta yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Rizka. Sudah berapa lama Ibu di sini? 3 hari. Pengobatan apa? Demam. Ibu, di sini saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu dan juga pemeriksaan fisik Ibu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Apa Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Lalu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita cuci tangan, lalu ambil alat ke ruangan, dan simpan alat. Verifikasi kedua menjelaskan tujuan, kontrak waktu, dan juga kesiapan pasien. Ibu, di sini saya sudah membawa alat-alatnya. Tujuannya agar Ibu tahu tentang keadaan Ibu dan juga Ibu cepat pulih. Ya, Ibu ya, saya akan persiapkan diri terlebih dahulu. Lalu tutup serum, pinggirkan tangga, pakai APD mulai dari masker, lalu pakai handscoon. Yang pertama kita akan mengecek suhu terlebih dahulu. Minta izin dulu kepada pasien. Ibu, saya akan mengecek suhu Ibu. Boleh dibuka dulu kacanya? Boleh. Sebentar ya Bu. Lalu ambil tisu,
Ambil tisu, lap ketiak pasien menggunakan tisu. Oke Ibu. Lalu simpan di nearbykan. Ambil termometer, lap menggunakan alkohol swab. Oke Ibu. Sembari menunggu termometer menyala, lakukan pemeriksaan tekanan darah, manometer juga stetoskop. Ibu ini ya, boleh dikataskan? Boleh. Susah. Pasang manset di atas median extremity 2-3 jari. Lalu pakai stetoskop. Cari arteri radialis juga brachialis pada pasien. Lalu lakukan validasi. Setelah itu lepas alat. Sambil kaki dan pengawas. Dan jangan lupa ambil stetoskop yang berada di ketiak pasien. Dan termometer yang berada di ketiak pasien. Jaga privasi pasien. Lihat suhunya. Matikan. Lap lagi menggunakan alkohol swab. Catat. Lakukan pengecekan respirasi. Ibu maaf ya, hanya seperti ini kan. Selama 1 menit. Lakukan juga pemeriksaan nadi. Catat kembali. Kalian punya minum gak? Mau minta dikit. Lalu setelah TTP selesai, lakukan pemeriksaan yang berikutnya, yaitu dari kepala sampai ujung kaki. Di sini saya sudah cuci tangan dan menggunakan APD. Selanjutnya saya akan memeriksa rambut kepala pasien. Ibu maaf, bisa dibuka dulu ya kerudungnya, maaf. Disimpan kerudungnya kemari. Lalu kita cek keadaan kepala pasien dengan cara dilihat warna rambutnya, tekstur rambutnya rontok atau tidak, ada ketombe atau tidak, ada ubannya atau tidak, ada kutunya atau tidak, ada benjolan atau luka yang ada di kepala pasien ada atau tidak. Selanjutnya kita akan palpasi. Maaf ya, pegang dulu. Ada rasa sakit atau di sebelah mana Ibu? Tidak. Kalau bila ada pasien ada keluhan sakit atau tidak, kita cek
cari benjolannya ada atau tidak, setelah itu kita langsung laporkan. Lalu kita akan mengecek bagian daerah mata. Mulai dari kita akan mengecek konjungtiva. Ibu boleh melihat ke atas. Kita akan mengecek normalnya itu berwarna kemerah-merahan. Jika konjungtivanya berwarna putih, kemungkinan pasien memiliki indikasi kekurangan hemoglobin. Lalu kita akan Ibu boleh melihat ke bawah. Kita akan melihat ikterik. Normalnya itu berwarna putih seperti ini. Ini normal ya. Lalu kita akan mengecek. Ibu boleh dipejamkan matanya. Kita raba intraokuler atau kekenyalan bola mata. Ibu boleh melihat gerakan bola matanya ke kanan, ke kiri. Nah, seperti ini normalnya. Itu sama gerakannya. Lalu kita akan mengecek menggunakan pen light. Normalnya, ketika pen light didekatkan ke area mata, maka pupilnya akan mengecil seperti ini. Sebelah lagi. Nah, mengecil seperti ini ya, berarti itu tandanya normal. Lalu yang terakhir kita akan mengecek matanya. Kita akan mengecek apakah bintitan atau ada rasa nyeri. Ibu ada rasa nyeri di sekitar kelopak mata? Tidak. Nah, berarti itu normal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian telinga. Kita yang pertama-tama adalah kita cek bagian daun telinga terlebih dahulu. Ibu boleh kerudungnya saya buka sedikit dulu Ibu. Boleh. Oke Ibu. Kemudian kita cek bagian daun telinganya apakah lengkap atau tidak. Kemudian apakah simetris atau tidak. Kemudian tanyakan pada ibunya apakah ada area yang sakit pada daerah telinga. Apakah ada yang sakit Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kita melakukan tes pendengaran pada pasien. Ibu, apakah Ibu mendengar sesuatu? Ya. Apa Ibu? Gesekan rambut Di sebelah mana? kiri. Oke. Sebelah lagi ya Ibu. Apakah Ibu mendengar sesuatu? Ya. Suara apa Ibu? Suara rambut Di sebelah mana? di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pen light tes bagian dalam telinga pasien. Bu boleh maaf ya. Senterin. Kemudian lihat bagian telinga dalam pasien apakah terdapat darah, nanah atau luka atau tidak. Kemudian cek apakah membran timpaninya utuh atau tidak. Kemudian pemeriksaan hidung. Yang pertama lihat apakah hidung pasien simetris atau tidak. Kemudian lihat hidung tengah pasien apakah bengkok atau tidak. Lalu ambil pen light, pegang hidung pasien, lalu senterin hidung pasien apakah ada lendir, sekret dan sebagainya. Kemudian cek lagi apakah terjadi pendarahan dan benjolan pada hidung pasien. Setelah itu tanya pasien, Ibu apakah ada rasa nyeri pada hidung Ibu? Tidak. Jika tidak ada pendarahan dan benjolan, juga nyeri pada hidung pasien, pasien dinyatakan normal. Pemeriksaan mulut. Ibu saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan mulut ya Bu ya. Ibu bisa buka mulutnya? Ya, bisa. Biasanya saya akan menggunakan spatel dan cermin mulut. Ibu bisa buka mulutnya? Ya. Kita lihat, ya. Kita lihat bagaimana kondisi gigi pasien, apakah ada karang gigi atau gigi yang berlubang. Lalu Ibu bisa julurkan lidahnya. Julurkan lidahnya. Kita lihat apakah lidahnya kotor, putih-putih atau kemerahan. Biasanya pada pasien tipes lidahnya akan kotor sekalipun pasien sudah menggosok gigi. Lalu selanjutnya saya akan mengecek refleks menelan. Spatel ini disentuhkan ke dasar lidah. Normalnya pasien akan merasa mual saat disentuhkan ujung spatel ke dasar lidah. Selanjutnya pemeriksaan leher. Komunikasikan pada klien, lepas kerudung dulu. Ibu boleh kerudungnya dilepas? Lalu komunikasi pada pasien, bisa duduk atau enggak. Ibu bisa duduk? Tadi saya bantu. Lalu lakukan inspeksi. Ada simetris atau tidak pada bagian leher. Lalu lakukan palpasi. Ditekan, Ibu ada rasa sakit. Lihat ada benjolan atau tidak. Lalu ke bagian leher belakang, dilihat simetris atau tidak, dan lakukan palpasi.
Ada rasa sakit, Bu? Tidak. Baik, terima kasih. Ibu boleh tiduran kembali. Lalu ke pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu intergumen dan kuku. Pertama-tama, periksa kebersihan kulit juga kuku pasien. Adakah eritema, ulkus, papula, vaskula, tato, ikerus, cyanosis, juga lainnya. Setelah itu, amati clubbing finger, adakah pertumbuhan atau pembengkakan kuku secara abnormal. Lalu, yang ketiga, amati juga kelembaban, kehangatan, dan tekstur kulit pasien, juga elastisitasnya. Setelah itu, turgor kulit pasien dengan cara mencubit, lalu lepaskan. Jika kulit kembali seperti semula, artinya pasien normal, dan itu selama 3 detik. Lalu lalu amati juga pengisian darah kapiler dengan cara mencubit ujung jari pasien. Setelah itu lepas. Jika kembali seperti semula dalam 3 detik, berarti normal. Selanjutnya pemeriksaan ketiak, dada, dan punggung. Ibu, selanjutnya pemeriksaan ketiak, dada, dan punggung ya. Apakah Ibu sudah siap? Saya jelaskan dulu ya. Di sini ada 2, yaitu inspeksi melihat dan palpasi meraba. Bisa duduk? Ya. Bantu pasien untuk duduk. Lalu pertama pemeriksaan ketiak untuk menguji kelainan pada kelenjar limpe. Ibu boleh lihat ada benjolan atau tidak. Lalu selanjutnya pemeriksaan punggung supaya pasien tidak bolak-balik berbaring atau duduk. Pertama-tama raba. Ibu ada yang sakit? Lalu ketuk-ketuk. Lalu memakai stetoskop. Ibu tarik nafas. Buang nafas, Bu. Lalu setelah itu pemeriksaan dada untuk mengidentifikasi ketidaknyamanan pola pernapasan. Ibu bisa berbaring kembali. Pertama-tama tunikan semut pasien, lalu Ibu tarik nafas. Buang nafas. Lalu ketuk-ketuk. Seperti arah jarum jam. Lalu memakai stetoskop. Ibu boleh tarik nafas. Buang nafas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Buka selimut, turunkan selimut. Buka kancing baju pasien. Pertama kita inspeksi. Inspeksi apakah ada bayangan vena atau ada benjolan di daerah abdomen. Selanjutnya, kita akan melakukan auskultasi. Auskultasi untuk mengetahui bising usus pasien, normalnya 5-35 kali per menit. Auskultasi bising usus pasien mulai dari hipokondria kanan, epigastrik, hipokondria kiri, lumbar kiri, umbilikal, lumbar kanan,
umbilikal epiogastrik, dan juga ilia kiri. Palpasi pada 9 kuadrat abdomen dan bagian tinjau. Minta pasien untuk menarik nafas dalam-dalam. Ibu tarik nafasnya, Ibu. Ibu tarik nafasnya dalam-dalam. Sakit gak, Bu? Lalu perkusi pada bagian bawah abdomen untuk mengetahui ada tidaknya asites. Minta pasien untuk angkat kaki kanan dan kiri. Ibu diangkat kaki kirinya. Angkat gini. Sakit gak, Bu? Sakit gak, Bu? Bila pasien merasa nyeri atau sakit, berarti ada apendiksitas. Saya akan melakukan pemeriksaan pada muskuloskeletal atau pada tulang. Assalamualaikum. Ibu, selanjutnya adalah pemeriksaan tulang. Apakah Ibu bersedia? Sebetulnya, untuk pemeriksaan muskuloskeletal atau pada tulang itu ada 4 cara. Yang pertama adalah cara dengan X-ray. X-ray adalah cara yang mudah dan cepat karena praktis untuk menemukan masalah pada tulang atau pada sendi. Yang kedua adalah CT scan. CT scan sebenarnya lebih praktis dan lebih mudah daripada X-ray karena CT scan memberikan gambar yang lebih detail daripada X-ray. Yang ketiga adalah MRI scan. MRI scan juga cara yang lebih praktis untuk menemukan masalah pada tulang rawan, tulang otot, dan pada sendi. Karena di International Orthopedic Clinic menemukan bahwa pasien tidak menyukai ruangan sempit, maka dari itu mesin MRI scan itu mempunyai spek yang besar sehingga pasien atau klien akan merasakan nyaman. Yang keempat adalah ultrasonografi, di mana ultrasonografi itu memiliki cara yang mudah dan praktis juga untuk mengetahui pembekakan pada sendi atau kelainan pada tulang. Baik Ibu, kalau begitu mari kita untuk periksa. Lalu ke pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Yang pertama, secara kualitatif, kesadaran pasien dibagi menjadi 6. Yang satu, konsius, di mana pasien masih bisa merespon lingkungan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, ada apatis, di mana pasien acuh tak acuh. Yang ketiga, ada delirium, pasien bingung, gelisah, dan juga memberontak. Yang keempat, ada somnolen, di mana pasien tingkat kesadarannya menurun. Yang kelima ada subtor, di mana pasien tertidur lelap. Yang keenam ada koma, di mana pasien tidak bisa dibangunkan. Kedua, secara kuantitatif, yaitu pemeriksaannya dilakukan dengan cara GCS. Pertama, menilai respon membuka mata. Yang kedua, menilai respon verbal. Yang ketiga juga ada menilai respon motorik pada pasien. Selanjutnya pemeriksaan fisiologis, refleks fisiologis. Pada bagian anggota gerak atas terdapat 2 pemeriksaan. Yang pertama bicep, yang kedua tricep. Yang pertama bicep, posisikan tangan, lalu kita cari tendon. Posisikan tangan antara pranasi dan supinasi. Lalu kita ketuk dan kita lihat responnya. Lalu yang kedua ada tricep. Kita tahan tangannya, lalu kita cari tendon di bagian belakang. Kita lihat responnya. Oke, sekali lagi. Pada bagian anggota gerak bagian bawah terdapat 2 pemeriksaan juga. Yang pertama ada patella, dan yang kedua ada Achilles. Kita naikkan dulu semutnya. Lalu yang pertama patella, kita tahan kakinya. Kita cari tendon di sekitar sini. Lalu kita lihat apakah akan ada gerakan dari tungkai bawah. Sekali lagi. Lalu yang kedua Achilles, kita posisikan kaki ditekuk, lalu kita tahan.
telapak kaki dengan tangan, lalu kita ketuk bagian tendon di belakang. Lalu yang terakhir, refleks dinding abdomen atau perut. Kita goreskan bagian tajam refleks hammer ke bagian umbilikus, tempat kuadran abdomen. Kita buka dulu bajunya. Kita akan goreskan ke 4 kuadran abdomen. Kemudian kita lihat gerakan umbilikusnya. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patologi. Dimulai dari pasien disuruh untuk duduk dulu. Ibu boleh duduk. Lalu tangan pasien dirilekskan. Pertama yaitu refleks Hoffman, lalu angkat jari tengah pasien lalu beri tekanan. Dan akan terjadi respon telunjuk dan ibu jari akan aduksi atau berdekatan. Lalu yang kedua adalah Tromner, yaitu kebalikan dari Hoffman. Angkat jari tengah pasien lalu tekan keluar. Dan responnya akan sama seperti Hoffman. Lalu yang ketiga, suruh pasien untuk tiduran. Lalu ambil refleks hammer. Yang ketiga yaitu refleks Babinski, yaitu dengan cara menggoreskan ujung refleks hammer ke atas tumit pasien sampai ke dekat ibu jari. Refleksnya yaitu terjadi dorsofleksi pada ibu jari dan jari-jari yang lainnya mekat. Lalu yang keempat yaitu refleks Cadok, yaitu dengan cara menggoreskan kembali ujung refleks hammer ke belakang letak kaki pasien sampai ke depan, dan refleksnya sama seperti Babinski. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia yang wanita. Posisikan pasien dengan posisi dorsal recumbent. Ibu kakinya boleh ditekuk. Buka selimut. Ganti handscoon menggunakan handscoon yang steril. Saya sudah mengganti handscoon dengan handscoon yang steril. Pertama, kita lakukan inspeksi. Lihat rambut pubis tumbuh secara merata atau tidak, dan dilihat apakah ada kotoran ataupun kutu. Lalu kita lihat labia mayora, normalnya nampak simetris dan tidak berbau dan tidak mengeluarkan lendir ataupun cairan. Labia mayora yang menebal itu normal pada wanita yang menopause, dan labia minora yang agak menonjol itu lazim ditemukan pada bayi. Labia mayora yang sedikit membuka itu biasanya terdapat pada wanita yang setelah melahirkan. Lalu kita inspeksi bagian perineum, nampak lebih halus, dan kita buka labia mayora secara perlahan. Amati bagian labia mayora, uretra, dan lubang vagina. Normalnya tidak ada kemerahan ataupun luka. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Selanjutnya buka labia mayora dengan secara lembut, posisikan jari ke atas, masukkan ke dalam lubang vagina sedalam 2 buku jari, tekan ke bagian atas, lalu arahkan keluar. Lihat apakah ada cairan atau lendir yang keluar atau tidak. Normalnya tidak ada cairan yang keluar dari lubang vagina pasien. Ibu terasa sakit tidak?
Lalu cek bagian labia mayora. Normalnya tidak mengeluarkan lendir dan berbau. Setelah dipalpasi, lakukan perkusi. Perkusi bagian labia mayora. Ibu terasa sakit atau tidak? Tidak. Bersihkan bagian eksternal genitalia. Rapikan kembali. Ini pemeriksaan genitalia pria. Dibuka terlebih dahulu selimutnya. Maaf ya Bapak ya. Lalu pasien dalam keadaan berbaring. Selanjutnya kita lakukan infeksi atau pengamatan. Dilihat dari rambut penisnya, apakah merata atau tidak, ukurannya juga apa sesuai dengan umur usia atau tidak. Lihat warna kulitnya, lalu ukuran normalnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu lihat lubang uretranya, apakah ada cairan atau tidak. Bila ada cairan berarti pasien tersebut terkena penyakit seksual menular. Lihat dari lubang uretra, normalnya itu ada di tengah-tengah atau simetris. Lalu lihat juga skrotumnya. Ukuran normal skrotum itu 2-4 cm. Kelicinannya, bentuknya juga. Lihat juga apakah ada benjolan atau luka atau goresan yang ada di skrotumnya. Lalu kita langsung ke palpasi atau perabaan. Dimulai dari batang penis. Kita lihat apakah ada rasa nyeri atau tidak dan ditanyakan, Bapak apakah ada nyeri atau sakit? Tidak. Lalu kita lihat juga apakah ada benjolan atau luka. Selanjutnya skrotum menggunakan jari jempol dan 3 jari ini diraba apakah ada benjolan atau luka. Setelah itu epididymis. Epididymis yaitu sedikit dikeataskan dan diraba, akan terasa lunak dan tidak keras. Lalu saluran sperma di sebelah sini akan terasa lebih keras. Akhir ke tahap terminasi, evaluasi dan pamitan. Ibu saya sudah selesai memeriksa ibu mulai dari tanda-tanda vital dari kepala hingga ujung kaki. Bagaimana perasaannya? Baik, ibu jika ibu memerlukan sesuatu, ibu bisa pencet tombol di sebelah kiri ibu. Nanti saya atau rekan saya akan kembali di sini untuk membantu ibu. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka serep, kembalikan tangan, bawa alat keluar ruangan, bereskan alat, buka APD mulai dari handscoon, dibuang ke tempat sampah infeksius. Lalu masker, cuci tangan dan lakukan pendokumentasian. Baik, kami tadi sudah mempraktekkan mengenai pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi